Mari kita bersatu hati dalam doa. Betapa kami mengucap syukur memiliki Allah yang baik, Allah yang luar biasa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang terbukti pertolongannya ajaib, kasih setianya luar biasa. Kami siap Tuhan kita mendengar firman. Buka telinga kami, mata hati kami untuk mengenal apa yang Kau mau bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, puji Tuhan. Rupanya menyatu sama Pak Gembala. Kalau didekati langsung bisa. Kak Tia mana? Kak Tia bisa di sini saja bantu untuk kita nanti. Iya. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita kembali dipertemukan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya firman Tuhan. Bulan ini saya 2 kali, luar biasa. Kita bersama belajar dari Mazmur 121. Mazmur 121. Saya lupa saya pernah sampaikan di ayat ini kalau saya sampaikan sekali lagi. Mazmur 121. Dan ketika saya share firman Tuhan, saya rindu menjadi refleksi bagi setiap kita untuk kita mengikut Tuhan dan mempercayai bahwa Dia adalah Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Dan dalam perjalanan kehidupan kami, saya bersyukur tidak berhenti-hentinya Tuhan itu begitu baik, menolong kami setiap saat. Dan percaya kalau Tuhan menolong kami juga menolong kita semua. Karena itu saya tidak berkhotbah dari apa yang di ayat-ayat yang bisa diuraikan, tapi dari apa yang kami alami yang kami sampaikan sebagai kesaksian itu. Mazmur 121 kita baca dari 1 sampai yang keempat. Saya baca yang 1, teman-teman baca yang kedua sampai yang keempat. 1, 2, 3. Tuhan menjaga Israel, nyanyian syarat. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Amin. Hari ini saya mau sharekan firman Tuhan dari bagian yang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Mazmur 121 mengingatkan kepada kita bahwa Dia adalah penjaga Israel. Kita adalah Israel secara rohaninya Tuhan. Kita adalah Israel rohani yang Tuhan bawa untuk mengalami perjalanan demi perjalanan. Hari ini saya mau ajak kita refleksi dalam kehidupan kita. Adakah kita mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini? Atau adakah kita masih jatuh bangun? Jatuh bangun wajar. Kita pernah jatuh, mungkin kita bangun kembali dalam kehidupan kita, mencapai kehidupan rohani yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Firman Tuhan di ayat 1 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Menulis Mazmur ini yang tidak diketahui kemungkinan juga adalah Daud juga. Karena biasanya kan kalau dari Daud itu tertulis atau dari siapa, dari Bani Asaf dan sebagainya. Tapi ini tidak tertulis, bisa jadi juga dari Daud. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Poin pertama yang menjadi bagian firman Tuhan yang saya sampaikan adalah berharap pada yang kuat. Seringkali kita, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, atau manusia pada umumnya, kita ini berharap pada yang kuat. Kata gunung-gunung berbicara mengenai kekuatan yang dominan, kekuatan yang super, kekuatan yang bagi kita sanggup menolong kita. Pokoknya sesuatu yang kita anggap seseorang yang bisa menolong. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Orang ini, pemazmur ini mengharapkan sesuatu dari gunung. Gunung itu artinya sesuatu yang besar, yang tidak terjangkau, yang begitu kuat. Bisa jadi pengertiannya adalah orang kaya, sponsor, donatur, atau siapapun, pinjaman dan sebagainya. Betapa sayang tidak kita sadari. Kita berharap pada gunung-gunung. Melayangkan mata ke gunung-gunung, berharap ada pertolongan. Berharap kepada sesuatu yang kuat, sesuatu yang dominan. Hari ini, adakah di antara kita masih lebih suka berharap kepada yang
kuat selain Tuhan. Kita berharap pada gunung-gunung, sesuatu yang dominan, yang kuat menurut pandangan manusia. Saya seringkali bertemu dengan orang-orang yang di dalam masa-masa kesulitan mereka, yang dituju adalah, oh saya datang kepada Tuhan, oh saya kepada pinjaman, oh saya datang kepada orang ini dan sebagainya, berharap dapat pertolongan. Saya juga pernah termasuk bagian-bagian yang seperti itu. Ketika saya ada masalah keuangan, saya dulu tahu siapa orang yang saya tuju, saya minta uang. Ketika saya mulai itu Tuhan, dan saya mau berharap. Yang pertama, poin pertama itu gunung-gunung, berharap pada sesuatu yang kuat. Bukan cuma sekedar masalah ketika berdaya, kemudian berharap pada gunung-gunung. Bisa jadi di dalam masa-masa kamu mengalami masalah, mengalami konflik, mengalami pergumulan, seperti disampaikan Pak Rizky tadi, datang kepada pelarian-pelarian yang salah, main game sepanjang malam, karena pelarian, stres, mikir ini nggak ada solusi, mikir yang masalah yang ini nggak ada jalan keluar. Akhirnya solusinya apa? Pelarian main game sekian malam, atau bahkan mungkin coba-coba pakai judi slot online dan sebagainya. Melakukan apapun yang sia-sia. Bahkan maaf, kalau kamu usia muda, kamu ganti-ganti pasangan, ganti cowok sini, ganti cewek ini, atau melakukan hubungan-hubungan yang benar, sekedar untuk kamu pelarian, mencari solusi yang tidak kamu dapatkan di lain. Hari ini selesaikan. Jangan lagi berharap pada gunung-gunung. Jadi sesuatu yang kamu anggap sanggup menolongmu, sanggup melepaskan stres, sanggup melepaskan situasi-situasi yang selama ini menekan dalam hidupmu. Kamu lari ke sana. Browsing sesuatu yang salah, browsing sesuatu hal yang membuat pikiranmu mulia atau apapun. Jangan lari ke gunung. Firman Tuhan berkata, aku melangkahkan mataku ke gunung-gunung, dan mana datang pertolonganku? Enggak dapat, enggak puas. Cari pertolongan ke sini, cari pertolongan ke sana. Ada yang bisa memuaskan. Karena larinya berharap pada sesuatu yang kuat, yang dominan, yang super. Tapi ternyata itu kekuatan yang ternyata terbatas. Gunung-gunung pun bisa meletus, gunung-gunung pun tidak bisa selamanya dia kuat. Orang yang kita andalkan, donatur, tidak selamanya punya uang. Sponsor bisa juga mengalami situasi yang sulit. Atau siapapun, orang kaya satu kali juga bisa mengalami kesulitan. Kalau kamu mencari kepuasan ke yang lain, game yang kamu cari lagi kepuasan sampai tengah malam atau sampai pagi atau sampai jam berapapun, ternyata merusak pikiran, membuat kecanduan, kebahagiaan dan sebagainya. Kamu lari, ganti-ganti pasangan, cari cowok sini, cari cowok sana, berhubungan dengan cewek yang ini, cewek yang itu. Ternyata menemukan kepuasan. Jangan lagi. Poin yang kedua, mengapa kita seringkali lari ke gunung-gunung? Sebenarnya Tuhan uji kita untuk mengetahui sesuatu pengharapan kita pada Tuhan. Poin yang kedua, firman Tuhan di ayat kedua berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi yang pertama dikatakan lari ke gunung-gunung cari pertolongan, tak ada. Tapi di ayat yang kedua Mazmur jauh berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ingat bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Ibu sekretaris, jangan dilihat dulu. Pertolongan kita ialah dari Tuhan. Kalau dibilang ada masalah, berdoa. Saya kan mungkin merasa seperti Pak Rizky tadi berkata, paling jawabannya ini. Kalau dibilang solusinya jalan keluar, berdoa. Mungkin kita merasa bahwa itu sudah gampang, itu sudah terlalu sering saya dengar. Oh itu sudah terlalu sering saya dengar. Itu sudah terlalu biasa. Tapi sebenarnya
ada jalan lain selain pada Tuhan. Yang melalui doa dan berdoa bukan cuma melipat tangan tutup mata. Ketika kita sharing dengan Tuhan, situasi kita ada, kamu alami diomongin apapun orang lain dan kamu kesan dan kita ngomong, Tuhan, saya berkata, karena sering kali ketika saya bertemu dengan orang-orang, teman-teman guru, teman-teman yang mengajar di sekolah-sekolah Kristen, banyak yang berkata, doa, tapi usaha. Dan itu sering kali saya dengar. Bukankah kalian juga pernah mendengar kata-kata itu? Atau kalian juga pernah mengucapkannya? Doa ya berdoa, tapi ada usaha. Tapi saya berkata, saya sampaikan kepada kalian semua dari tempat ini, dari mimbar ini, dari jam pelayan ini. Doa itu ya usaha. Doa itu juga usaha. Tapi sifatnya spiritual. Jadi kalau dibilang doa yang doa tapi usaha, dianggap kalau orang berdoa itu nggak berusaha. Doa itu juga usaha. Bisa kita lakukan. Akan dari usaha pertama kali yang bisa kita kerjakan. Bukan alternatif. Seringkali orang ajaran ini gagal, usaha ini gagal, lalu berdoa. Doa itu adalah usaha kita yang pertama. Seharusnya kita kerjakan, kita lakukan. Berdoa itu adalah kekuatan kita. Doa itu adalah usaha kita datang pada Tuhan. Percaya bahwa Yesus sanggup. Amin. Sebuah ulama berkata, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Terus berkata, Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Bisa lagu ini semua ya? Yang kan lagu ini. Tuhan Yesus setia. Katakan Dia sahabat saya. Dia sahabat saya dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Percaya Tuhan Yesus setia. Amin. Tuhan Yesus masih sanggup menolong apapun masalah, apapun kesulitan. Datang sama Tuhan. Jadi bukan pas kerja teori bahwa pendeta pasti ngomongnya begitu. Tidak. Setiap kehidupan. Saya sering cerita, beberapa kali saya cerita, kalau di waktu yang lalu saya menolong salah seorang anak laki kami yang namanya Siska di sekolah. Saya dijauhi sama teman-teman. Teman-teman guru tidak mau ngobrol sama saya. Teman depan, sebelah kiri kanan, mereka tidak mau ngomong sama saya. Mereka benci saya. Bahkan sekedar untuk jaga ulangan saja, mereka tidak mau ngasih ke saya. 3 kali saja, abaikan tidak diberi kesempatan menjaga ulangan. Saya cuma bisa ngomong. Saya tidak mau ribut dengan mereka. Saya juga tidak mau bereaksi sama respon yang benar sama Tuhan. Tolong saya tidak bisa, saya tidak berdaya. Saya tidak bisa melakukan menuntut apapun ke mereka, tidak bisa. Saya cuma datang pada Tuhan. Dan kalian setelah dari sekolah itu saya juga tidak diperpanjang lagi.
tidak bisa mengajar di sekolah itu. Sekarang saya ada di sekolah yang baru, sekolah yang Tuhan percayakan sekarang. Saya ada di sekarang saya mengajar di salah satu sekolah Kristen namanya SMK, sekolah SMK Harapan Sejahtera. Ketika saya merenungkan, saya begitu cepat bisa diterima di sekolah itu. Ada berkat Tuhan yang tidak terduga kalau ada di sekolah itu. Yang pertama, kemudian yang kedua, ketika saya merenungkan, loh, kok saya sekarang ngajar di SMK? Padahal saya dulu ngajar SD 13 tahun. Kemudian yang lalu SMP, dan sekarang saya SMK. Berarti saya seperti anak yang naik kelas SD, SMP, SMK. Artinya apa? Ketika kita respon dengan benar ujian yang Tuhan berikan, Tuhan sedang bawa kita naik kelas dari level 1 ke level berikutnya, dan level yang lebih tinggi. Amin. Jangan menyerah, jangan mengeluh kalau kamu diuji sama Tuhan, diproses sama Tuhan. Malah jangan berbuat dosa. Respon dengan benar. Tuhan akan membawakan dalam tingkatan demi tingkatan yang tak akan kamu duga. Tuhan Yesus itu setia. Dia sanggup menolong kita, sanggup menghibur kita. Meskipun pada waktu mengalami rasanya gak enak. Coba waktu yang lalu Babina kami sakit, begitu menyedihkan, semua juga kepikiran. Satu kali ketika dia sakit, bukankah proses sudah dikerjakan, sudah dialami? Ada sukacita yang luar biasa. Coba kalau sakit dia mau maki-maki Tuhan, protes dengan Tuhan, misalkan sembuh. Amin. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dia ngerti pergumulan kita. Dia ngerti apa yang kita ada. Pertolonganku ya datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia nggak akan meninggalkan kita sendirian. Amin. Saya Tuhan bawa dalam situasi-situasi yang seringkali nggak menyenangkan secara ekonomi, supaya Tuhan mau saya belajar berharap kepada Dia. Bukan juga dengan kalian. Kalau di situasi-situasi yang kamu hadapi, belajar berharap kepada Dia. Ujiannya orang itu macam-macam, termasuk masalah ekonomi juga. Seperti Pak Gembala tadi juga sampaikan. Saya juga pernah sharing ke kalian gitu, beberapa hari yang lalu. Uang nggak ada lagi yang ada di kami, hanya sekitar 30.000. Itu pun dibawa oleh istri saya sama anak saya untuk mereka berangkat ke sekolah. Saya tidak ada lagi uang yang cukup, gereja seberapa. Dan saya berkata, Tuhan, ini memang cuma uang cukup hari ini. Setelah ini kami nggak tahu makannya gimana. Setelah ini kami nggak tahu bagaimana untuk melanjutkan hidup besok. Pokoknya hari ini bisa makan. Sehingga anak saya dengan uang cuma 30.000, mereka bisa makan sesuai dengan yang ada, beli di mana dan sebagainya. Satu juga istri cuma bisa makan pagi, siang tidak makan. Yang salah kenapa ketika saya selesai mengajar, saya ingat hari Jumat itu, Jumat 2 minggu yang lalu, ini cuma setengah lagi. Saya nyalakan laptop, kemudian saya bukan itu, saya ikuti pujian penyembah. Ya, saya ikuti pujian penyembah sekitar seperti 20 menit. Saya nggak mengenal Tuhan, nggak punya uang dan sebagainya. Saya membantu aja. Itu memang nggak punya uang, saya cuma ngomong Tuhan. Tidak ada lagi, nggak tahu nanti malam makan apa. Saya serahkan pada Tuhan. Saya ikuti tayangan pujian penyembah. Kita 15 menit. Tiba-tiba WA masuk. Dari siapa? Dari Sinta. Pak, ada makanan di rumah. Saya langsung datang. WA itu seperti menjawab apa yang saya doakan. Saya datang ke rumah. Saya nggak mau ke Sinta kalau saya nggak punya uang atau nggak punya uang. Ternyata di rumahnya habis ada acara lamaran tantenya, terus tersisa kue 1 kotak, isinya jangan berharap apa-apa, nggak boleh nilai. Ada wajib, ada apa lagi, koji-koji, nogosari,
ada buah jeruk, buah naga, dan sebagainya. Banyak sekali. Ada wingko baba, ada pisang, jadi bapak satu kota. Wah, puji Tuhan, saya kami bisa makan dengan makanan kue-kue yang ada itu paling ada lapar. Terus ternyata ketika saya dan istri saling ngecek uang di ATM, di ATM itu 42.500, nggak bisa diambil. Uang di ATM saya 10.000 juga nggak bisa diambil. Terus bagaimana? Digabungkan. Bisa diambil 10.000. Malam itu kami bisa makan malam. Bukan cuma kami bertiga, kucing pun bisa makan. Sumpah beribadah. Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup menyediakan pembiayaan dapat juga. Karena dia adalah penolong kita yang ajaib, penolong kita yang tidak pernah meninggalkan. Firman Tuhan berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya apa? Langit dan bumi saja dia jadikan. Tidak sulit. Tidak sulit memelihara hidupmu. Sekarang kita mau pada poin pertama tadi. Kita bertobat dari berharap pada gunung-gunung. Cari pelarian dari yang lain. Tapi jangan. Amin. Sama-sama nyanyikan lagi. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat saya dalam segala susahku, dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti rasa, dia mengerti rasa. Setia bagi hidup kita. Amin. Poin yang pertama berharap ada yang kuat tapi sia-sia daripada gunung-gunung. Poin yang kedua, nolong kita ialah dari Tuhan yang tidak akan mengecewakan kita. Dan poin yang ketiga, menguatkan poin yang kedua. Ayat yang ketiga berkata, Dia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Poin ketiga saya berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah tertidur. Dia menjaga kita selama 24 jam 7 hari dalam 1 minggu. Setiap saat dia bersama dengan kita. Amin. Firman Tuhan berkata Ibrani 13 ayat 5, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dia selalu bersama dengan kita. Percayalah, Tuhan punya sejuta cara untuk mengatasi 1000 masalah kita. Amin. Kita ngeluh banyak, itu masalah itu banyak. Penolong kita lebih punya banyak cara daripada masalah-masalah. Kita sering berkata masalahku besar, tapi kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Amin. Dia ajaib. Sampai hari ini pertolongan Tuhan bagi kita berdua. Saya kalau bercerita, berkisah, bersaksi tentang pertolongan Tuhan, rasanya itu nggak akan berhenti karena ada di mana itu. Cuma karena di depan saya harus bicara, sehingga saya harus menahan supaya jangan sampai menghambat. Tuhan bisa menolong kita, dipulihkan hidup kita dengan berbagai cara. Menolong kita yang ajaib, dia tidak pernah tertidur. Kalau ada pepatah Jawa, Gusti ora saru, mungkin berasal dari sini. Karena orang yang lihat Mazmur 121, Tuhan tidak pernah tertidur. Apa yang menjadi kebutuhan? Gak sulit, datang ke Tuhan. Seringkali kita merasa kok sulit. Tapi ternyata ketika datang ke Tuhan, Tuhan Yesus sanggup menolong. Kami setiap ada kesempatan berdoa bersama bertiga. Hari Minggu pagi berdoa bersama. Beberapa waktu yang lalu,
Saya cerita, ini saya buka rahasia. Mohon maaf Pak Gembala atau Bu. Berapa hari yang lalu, hari Selasa kami awalnya. Sebenarnya ada yang harus kami bayar, yang harus kami selesaikan, sesuatu yang angsuran harus kami bayar. Batasnya tanggal 19. Sudah di WA, didatangi tanggal 19. Itu saya berkata, aduh maaf, minta waktu lagi. Minta waktu sedikit lagi. Karena memang deadline-nya 20, jadi didatangi tanggal 19. Saya minta waktu lagi, sedikit waktu lagi. Ya sudah, kami kasih kesempatan Pak tanggal 22. Walaupun saya juga nggak tahu gimana harus bayar. 19 itu hari Sabtu, 22 hari Selasa. Tapi saya diam waktu itu saja. Berdoa Tuhan gimana? Karena yang kami harus hadapi bukan cuma bayar tanggungan itu. Ya untuk makan sehari itu juga kami harus selesaikan gimana? Satu-satu. Ya Tuhan sediakan berkat sedikit-sedikit ya untuk kami ini. Sampai akhirnya tanggal 22 pagi hari Selasa. Saya kesaksian, tapi nggak usah ditanyakan ke yang bersangkutan. Kenapa? 22 pagi uang yang ada di saya terkumpul baru 200. Ada berkat masuk hari kemarin 200 ribu. Terus ya, Selasa paginya masih 200 ribu, belum nambah, tapi kan harus dibayarkan. Saya nggak tahu sebagaimana, belum gajian juga. Dan saya cuma bisa berdoa Tuhan, Tuhan gimana? Sama seperti yang saya lakukan di hari yang sebelumnya. Hari itu saya naikkan pujian penyembahan. Ya seringkali saya pernah dibantu oleh tayangan YouTube, ada program doa. Saya ikuti di program doa itu. Saya nggak gengsi walaupun saya pendeta. Saya ikuti program doa. Bahkan kalau ada pokok doa yang saya sampaikan juga. Selasa pagi 22 jam 9. Saya naikkan pujian penyembahan, saya berdoa. Kira-kira 10 menit. Jam 9 lebih 10. Maaf ya. Kalian tahu Pak Billy Widianto yang gemuk yang biasa sampaikan firman di sini. Nanti itu awalnya saya. Saya itu jujur terus terang, nggak pernah komunikasi dengan Pak Billy. Kecuali kalau di grup ya hanya sekedar menyapa kalau saya sharing, dia nipali, dia sharing, saya nipali gitu, tapi jarang. Saya nggak seperti dengan Pak Rizky yang sering ngobrol, sering komunikasi, sering WA dengan Pak Billy hampir nggak pernah. Jujur nggak pernah. Tiba-tiba dia WA. Berapa nomor kedua? Saya kaget. Kok dia tanya? Ya sudah saya bilang. Dan saya berdoa lagi setelah malam. Tidak lama, 10 atau 15 menit kemudian, dia kabar sudah transfer sejumlah karena uang melengkapi kekurangan uang saya. Saya akan sebut jumlah, tapi dari uang itu saya bisa bayar pas sesuai yang saya butuhkan. Sore jam 4 orang yang lagi datang ke saya, apa punya saya bilang, saya ada, tapi jangan di sini, saya transfer, beres. Setelah semua urusan beres, saya merasa, ya juga terima kasih lagi pada Pak Billy itu saya sampaikan. Saya tadi pagi doa dan kebutuhan saya. Ketika Pak Billy yang mana, kemudian jangan WA tanya nomor kami dan sebagainya. Seperti semua itu diatur oleh Tuhan. Pak Billy ngomong, pagi satu dari kemarin sore, Tuhan memberi kata-kata saya, Pak sore, bukan pagi pas pagi berdoa, tapi sore. Dia melaksanakannya pagi, pas ketika saya berdoa. Tuhan Yesus setia menyelesaikan segala sesuatu. Saya tidak pakai kesehatan apapun, minta ke siapa, minta ke sana. Tuhan memberikan. Tuhan saya punya ribuan cara, punya jutaan cara dari ribuan masalah kita. Amin. Terakhir satu itu dengan kesaksian saya alami tadi malam.
berhenti kita harus tidak berhenti, begitu baik Tuhan. Baik, baik dan istri kami dikatai oleh keluarga saya, saudara-saudara saya. Berkata-kata yang berbaik tentang saya, mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, difitnah, tidak apa. Saya memilih sikap yang baik, sikap yang benar, respon yang baik. Saya tidak mau bereaksi salah, saya tidak mau menyalahkan api, saya sudah biasa difitnah, sudah biasa dikata-kata, tapi saya juga belajar, sudah biasa merespon. Jika selesai, keluarga saya lagi marah-marah ke saya dan sebagainya, mengalami sudah pulang. Mereka pulang saya kurang lebih jam 7. Ada semua orang yang kami layani, dia dilapor. Dia nggak tahu masalah saya, nggak tahu kesulitan saya. Tiba-tiba dia berkata, Pak, saya mau transfer untuk mendukung keluarga Bapak. Dia nggak mau jumlahnya berapa. Ketika saya cek di rekening, masuk 1.200.000. Di tengah kami belum punya uang lagi. Uang kemarin cuma sisa 40.000 uang saya. Bahkan belum gajian. Dikasih 1.200.000. Dia tahu dari mana saya ada kesulitan ada problem. Saya nggak mau ke siapa-siapa. Saya nggak saya ke guru teman-teman dan sebagainya. Pertolongan Tuhan kita terduga dalam waktu yang tidak terbatas. Sanggup menyediakan yang terbaik bagi. Amin. Poin pertama, benar baik-baik. Jangan berharap ke gunung-gunung. Lari yang ke sana kemari. Kalau kamu sempat lari ke sana sih. Hal itu Tuhan. Yang kedua ingat, penolong kita yang setia dia. Tuhan itu nanti. Dia tidak akan meninggalkan kita. Sepanjang hari dia bersama. Amin. Mari kita berdoa. Katakan lagi, bertaruh tangan di dadamu, katakan Tuhan Yesus setia, Dia sahabat saya, Dia sahabat saya dalam segala susah, masih suka kesana kemari cari pelampiasan, suka kongkol warteg sampai malam ke warkop sampai tengah malam harus kerja sampai puasa atau apapun sia-sia yang kamu kerjakan. Nggak perlu angkat tangan ke saya, minta ampun dari hati. Kamu sudah menyia-nyiakan waktu yang ada bisa dipakai untuk berdoa, minta pertolongan Tuhan. Waktu yang ada bisa dipakai untuk baca firman, untuk kekuatan imanmu. Kalau ada di antara kamu bersalah. Minta mudah. Roh Kudus tidak mengintimidasi, tapi dia mengungkapkan kebenaran. Ayo, salah. Minta mudah dosa. Sekarang saya juga mau. Ada di antara Anda, kami dalam misi kami benar. Tutup mata, nggak saya lihat kiri kamu, angkat tangan. Kira-kira antara kalian ada kebutuhan. Saya boleh dengan rendah hati kalau memang sesuatu angkat tangan.
harus ke tanah. Pergumulan mereka Tuhan, pertumbuhan ekonomi yang dia harus bayar SPP, harus bayar uang kuliah, harus bayar skripsi atau apapun Tuhan. Nanti bagaimana orang tua tidak ada uang. Pada siapa lagi sponsor juga kami jadi. Kami percaya sponsor akan jadi. Itu datangnya dalam nama Tuhan Yesus terjadi atas kemenangan dan pergumulan yang dia ada. Terima kasih Tuhan katanya tidak ada di hati mengakui Tuhan Yesus. Karena mau dia akan bersabda memberikan pemeliharaan yang sempurna. Lebih dari itu. Jangan takut kalau difitnah. Jangan takut kalau benar dikatakan sesuatu. Jangan takut dengan proses. Di balik itu semua berkat yang Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus setia.